Baksonya dia tuh lembut, wangi, dan juga kenyal. Dan juga ini nggak bau amis. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin bakso ayam keju ya, yang pastinya lebih ekonomis daripada bakso sapi, tapi sama-sama kenyal, gurih, dan juga wangi, nggak akan bau amis. Supaya makin spesial, aku akan pakai keju dari Max Slice Melt. Oke, untuk bahan-bahannya ya, yang pertama ini untuk daging ayamnya, aku akan campur antara paha dan juga dada. Dicampur kenapa? Karena kalau paha tuh kan dia aromanya lebih strong, tapi dia lebih berlemak, lebih juicy. Sedangkan dada itu sebaliknya. Nah, supaya aroma ayamnya tuh nggak mengganggu, kalau aku pribadi lebih suka ini emang di mix antara daging paha dan juga daging ayam. Kalau kalian udah pakai yang giling juga nggak apa-apa, nanti aku akan kasih tahu juga metodenya. Untuk bahan lainnya kita akan perlu putih telur, baking powder, tepung sagu atau tepung tapioka, bawang goreng merah, dan juga bawang putih mentah. Dan pastinya nanti kita akan perlu gula, garam, dan juga penyedap, merica kalau kalian suka. Lalu sebagai pelengkap untuk kuah baksonya, ini aku mau bikin stylenya kayak cuanki gitu ya. Kita akan bikin minyak ayam dan juga cabenya pakai cabai kering. Di sini kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kulit ayam, cabai rawit kering atau boleh juga cabai merah kering yang udah digiling seperti ini, dan juga jeruk limau supaya makin segar. Untuk kaldunya sendiri kalian bisa pakai kaldu rebusan ayam atau bisa juga pakai kaldu ayam bubuk, tinggal dicampur sama air aja, praktis. Oke, yang pertama ini kita akan langsung bikin aja ayamnya. Kalau misalnya kita pakai ayam filenya yang utuh seperti ini, kita akan pakai food processor atau chopper atau blender juga boleh. Tapi kalau kalian udah pakai daging giling, pastikan bahan lainnya juga yang digiling itu kalian bisa aduk pakai mixer seperti yang pernah udah aku share juga ya tentang bikin bakso. Kalau menggunakan food processor, ini kita tinggal masukin ayamnya aja ke food processor, lalu kita berikan garam, gula, kaldu atau penyedap, dan juga merica ya. Untuk takaran lengkap udah ditulis semuanya di description box. Ini kita akan blender sampai semuanya lengket sambil kita akan cincang bawang putih. Ini kenapa bawang putihnya nggak dimasukin utuh? Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi takutnya nanti nggak bener-bener hancur. Terus kita akan blender juga sampai semuanya halus dan juga lengket ya. Jadi tahap bikin proteinnya ini dia sampai lengket itu penting supaya nanti ayamnya ini lebih bisa mengikat banyak air walaupun tepungnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi nanti teksturnya bagus. Nah, ini udah lengket ya kayak gini. Sekarang kita akan tambahkan baking powder, putih telur, tepung tapioka, dan juga bawang goreng. Jadi baking powder ini juga dia kan sifatnya emang basah ya. Dia juga akan ngebantu si baksonya ini pastinya jadi lebih kenyal, lebih membal. Lalu kita akan blender lagi sambil ini kita akan masukin air es ya. Boleh juga es batunya nanti ikut dimasukin. Yang paling penting takarannya kalian ukur terhitung air dan juga es batunya. Dan kita akan campur lagi sampai semuanya keaduk rata sampai teksturnya seperti ini. Dan sambil kita siapkan yang lain, ini adonannya kita masukin dulu ke dalam kulkas supaya memastikan adonannya dingin, nanti lebih gampang dibentuk. Oke, nah bicara tentang bakso, mungkin kan ada yang concern juga. Biasa kalau misalnya mau supaya lebih hemat gitu, pengennya tepungnya banyak tapi dagingnya sedikit. Nah, itu sebenarnya bisa. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya kita mau bikin tipe bakso yang dagingnya kerasa, kalau kita mau lebih irit itu paling penting adalah kita blender dagingnya itu sampai bener-bener lengket kayak tadi ya. Jadinya dapat mengikat banyak air. Karena kalian bayangin kalau misalnya nambah tepung itu sebenarnya tidak terlalu nambah volume. Beda ya, tapi dia akan mengubah teksturnya tuh menjadi lebih kenyal. Jadi tepung ini sebenarnya buat si bindernya. Nah, kalau kalian mau lebih banyak nambah volume, pertama kita tadi masukin air cukup banyak, hampir 250-300 ml. Putih telur juga ya, dia nambah volume, dan juga kalian bisa akalin sama sayur-sayuran. Jadi bukan tepungnya yang dibanyakin ya, karena tepung dia ujung-ujungnya akan keaduk dan tidak terlalu signifikan mengenai volume. Oke, seperti yang tadi aku bilang kan kita akan dibikinnya ini pakai isi
isian keju. Ini juga salah satu bakso kekinian yang lumayan disukai ya. Jadi bakso tapi dalamnya kejunya tuh meleleh seperti McSlice Melt ini. McSlice Melt adalah produk baru dari McCheese dengan kejutan lelehannya. Diolah jadi apapun mudah meleleh, praktis dan juga higienis. Rasa dan aroma kejunya pun kuat. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama mozzarella, McSlice Melt ini dia aromanya lebih ngeju banget gitu ya. Bisa diolah menjadi apapun, termasuk juga kita kombinasi dengan jajanan-jajanan menjadi lebih kekinian lagi seperti yang kita akan bikin hari ini, bakso ayam diisi keju. Sekarang kita akan olah untuk minyak ayam bawangnya ya. Yang pertama kita lakukan ini, aku akan panaskan sedikit air dan kita akan rebus kulit ayam di dalamnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai kulit ayam, jadi hanya bawang aja juga tahap ini bisa di skip. Lalu kulitnya akan aku potong-potong. Tadi pada saat mentah dipotongnya juga nggak apa-apa, cuman biasanya lebih keras. Terus pada saat airnya ini udah hampir susut, sisa sedikit, kita akan kecilkan api supaya nggak meletus-meletus. Nah, kalian bisa lihat ini minyaknya udah keluar kayak gini. Sekarang kita akan siapkan bawang putih, bawang merah yang akan kita blender sama minyak. Dan kita akan masak kembali bersama dengan kulit ayamnya tadi. Kalau minyaknya kurang, ini kita boleh tambah sedikit. Terus kita akan masaknya di api kecil sedang supaya benar-benar minyaknya tuh terinfus wangi dan bawangnya nggak gosong. Untuk cabai bubuknya boleh digunakan seperti ini aja atau boleh juga kita panaskan minyak dan kita akan siram ke atasnya. Tujuannya supaya sebenarnya aromanya dia lebih keluar. Oke, sekarang kita akan bentuk baksonya. Siapkan dulu air. Ini panas tapi dia bukan yang mendidih. Simmering aja supaya ini baksonya nggak pecah. Untuk ngebentuknya ini pertama kita pakai tangan. Tinggal kita pencet aja. Nah, ini pastikan semua jari-jarinya tertutup. Kita isi keju, tekan lagi dan kita balikin, keluarin lagi. Terus pakai sendok yang udah dibasahin, kita masukin ke air panasnya tadi. Kalau misalnya kalian nggak bisa pakai tangan, bisa juga pakai 2 sendok sama basahin dulu, lalu kita ambil kurang lebih 1 sendok penuh kayak gini. Kita isi keju di tengahnya dan pelan-pelan ini kita bentuk menggunakan sendok yang basah ya. Jadi pastikan nggak lengket-lengket ke sendoknya. Kalau udah semua ini kita akan masaknya tetap pakai api kecil ya. Jadi jangan sampai terlalu mendidih karena nanti baksonya takutnya kan pecah. Dan kalau udah kayak gini, ini tinggal siap diolah ya. Bisa juga disimpan di dalam freezer, di dalam kulkas. Pastikan ditutup di wadah yang kedap udara supaya tidak terkontaminasi dan juga nggak bau kulkas gitu ya. Nah, kalian bisa lihat kenyal dan juga membal ya. Itu karena tadi kan kita pakai baking powder dan juga ngaduknya harus benar-benar sampai teraduk dengan baik. Dan ngaduk dagingnya tadi ngeblender sama garamnya itu harus benar-benar kecampur dengan baik. Yang hari ini kita akan bikin kayak bakso kuah biasa. Aku udah siapin kaldu ayam. Di sini kita tinggal bumbuin aja pakai garam, sedikit gula dan juga penyedap atau kaldu ya. Kalau mau ekstra gurih, pastikan jangan hambar juga kuahnya supaya enak. Dan tinggal disajikan aja sama minyak ayam bawang dan juga cabai sesuai selera. Oke, untuk baksonya dulu nih. Baksonya dia tuh lembut, wangi, dan juga kenyal ya. Dan juga ini nggak bau amis. Terus juga teksturnya sendiri dia nggak monoton karena begitu dibelah, tengahnya tuh ada keju yang meleleh. Jadi ada kejutannya. Untuk penyajiannya ini pakai kuah kayak gini pastinya nikmat banget, wangi, dan kalian bisa coba juga ya. Ini stylenya nggak kayak bakso Solo, lebih kayak cuanki gitu. Atau kayak gini digado gini doang juga ini udah enak. Tinggal dicocol saus sambal kalau nggak digoreng. Jadi bisa disajikan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek McSlice Melt ya, produk baru dari McCheese yang pastinya mudah meleleh. Tersedia 2 kemasan, ada yang isi 5 dan juga isi 10. Untuk pembelian produknya, kalian bisa beli di supermarket, minimarket terdekat atau bisa juga di official store-nya McCheese. Keju ya McCheese. Dan kalau kalian recook juga jangan lupa tag ya Devina Hermawan at Devis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.